sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, klik subscribe. Jangan lupa, berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan bagikan video ini ke sebanyak-banyaknya orang yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Shalom sahabat Pijar, salam sejahtera untuk Anda sekalian. Sukacita sekali saya dapat hadir kembali untuk menjadi berkat bagi Anda dalam program Penolong yang Sepadan. Bagaimana keadaan Anda, khususnya wanita-wanita yang diberkati Tuhan? Apapun yang terjadi, mari tetap andalkan Tuhan dan percaya bahwa kita punya Allah Immanuel, Allah yang sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang kita hadapi hari-hari terakhir ini, begitu banyak tekanan, begitu banyak masalah, begitu banyak tantangan yang sangat memungkinkan kita untuk menjadi takut dan khawatir. Kita khawatir apakah kalau kita berjalan-jalan di daerah atau di kota di mana kita tinggal akan secure, akan aman, mengingat angka kriminal terus menanjak tinggi. Apakah saya sebagai orang tua masih bisa membiayai sekolah anak-anak mengingat harga pendidikan makin hari makin naik? Apakah saya masih bisa menjadi istri yang baik atau menjadi ibu yang baik? Apakah saya ini pemikiran-pemikiran yang kemudian bisa memicu yang namanya kekhawatiran dalam kehidupan kita? Nanti bagaimana? Kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak punya uang bagaimana? Kalau tidak diterima bagaimana? Kalau ini bagaimana? Itu bagaimana? Banyak sekali penolong yang sepadan, hal-hal yang mampu membuat kita takut dan khawatir. Padahal di dalam Alkitab kita sangat diingatkan oleh satu ayat yang berikut ini. Matius pasal yang ke-6 ayat 27. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jadi dari ayat ini tegas kita diingatkan, kekhawatiran tidak akan mendatangkan berkat. Kekhawatiran tidak mengubah apapun di dalam situasi yang dihadapi. Kekhawatiran tidak akan menguatkan dan menolong kita. Jadi kalau ini dipertahankan, kita mau terus lakukan dalam kehidupan, gunanya apa? Nah, oleh karena itu dalam pembahasan keberserahan dengan Tuhan, kekhawatiran adalah salah satu hal yang penting untuk kita serahkan kepada Tuhan. Nah, mengapa kita perlu menyerahkan kekhawatiran kita? Itu tadi, karena kekhawatiran tidak mendatangkan keuntungan, tidak ada berkat yang dapat kita nikmati ketika kita mempertahankan yang namanya kekhawatiran. Bahkan, saya tunjukkan kepada Anda lagi ya, wanita-wanita yang diberkati Tuhan, Amsal 12 ayatnya yang ke-25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Kekhawatiran itu kan sebetulnya sifatnya di dalam hati, nggak kelihatan. Kecuali memang orang itu adalah orang yang ekspresif, yang menunjukkan sesuatu. Tapi ada juga orang yang khawatir, takut, tapi nggak kelihatan gitu ya. Nggak bisa dilihat orang kalau dia lagi takut atau khawatir. Nah jadi sebetulnya itu terjadi di dalam. Tetapi kalau itu terus dipelihara, rupa-rupanya bisa berdampak kepada fisik kita. Dikatakan tadi bisa membungkukkan orang. Fisiknya menjadi sakit, fisiknya menjadi tidak sempurna, tidak normal. Nah lihat dampaknya. Yang tadinya nggak kelihatan,
yang tadinya mungkin hanya berkaitan dengan jiwa dan rohani, tetapi kemudian berdampak kepada fisik kita. Makanya ada banyak orang yang tiba-tiba ke dokter karena sakit mah, ke dokter karena migrain, ke dokter karena penyakit-penyakit tertentu, yang ketika diteliti, ya, diinterview sama dokternya, kamu kenapa seperti ini, seperti itu, persoalannya bukan hal-hal yang bersifat jasmania, tetapi karena pikiran, ya, karena pikiran. Makanya betul Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi efeknya kepada siapa? Kepada tubuh kita. Kita jadi sakit. Kalau sudah sakit harus mengeluarkan biaya untuk beli obat, untuk ke dokter, dan akhirnya uang kita berkurang. Dan kalau sakitnya tidak kunjung sembuh juga berarti akan lebih banyak lagi pengeluaran, pengorbanan, dan lain sebagainya. Lihat ya, dampak-dampaknya makin lama makin sangat menjerat kita, makin merugikan kita. Nah, ini gambaran kalau kita mau terus-menerus menjadi khawatir. Untuk itu penolong yang sepadan, kekhawatiran adalah sesuatu yang harus diserahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran itu juga kayak begini gambarannya ya. Dalam kata Yunaninya, kekhawatiran itu ditulis dengan kata merimnao. Merimnao itu seperti ini. Kalau digambar begitu ya, gambarannya adalah orang yang memandang ke depan, tetapi kepalanya ke belakang. Badannya ke depan, tetapi kepalanya ke belakang. Kalau dia badannya ke depan, sebetulnya dia mau maju. Dia mau mencapai hal yang baik. Tetapi kepala yang ke belakang, di dalam kepala ini ada pikiran, bukan? Nah, ketika dia memandang ke belakang, dia berpikir mundur. Dia berpikir ke belakang. Jadi bayangkan kalau orang yang seperti itu nggak akan pernah maju, nggak akan pernah mencapai sesuatu. Saya kasih contoh. Saya mau jadi orang sukses. Itu tujuannya. Badannya ke arah ke depan. Tetapi kemudian pikirannya begini, ya tapi kan saya orang miskin. Ya tapi kan saya bukan dari keluarga yang pandai, ternama. Tapi kan saya. Nah lihat ya, punya tujuan ke depan, tetapi kepalanya ke belakang. Ya, aduh saya pengen sekali punya rumah tangga yang luar biasa, yang diberkati. Tapi kalau lihat dari keturunan keluarga saya, banyak yang berantakan, banyak yang hancur, banyak yang rusak. Apa iya nanti keluargaku juga keluarga yang diberkati? Jangan-jangan keluargaku akan menjadi sama. Padahal nggak ada kejadian apa-apa. Nah lihat tuh, ya merimnao. Badannya ke depan, pikirannya ke belakang. Itu orang khawatir. Dan Alkitab mengisahkan seperti ini dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-7 dan ke-8. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya saya ambil dalam terjemahan Amplified Bible. Kalau tadi dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata-kata yang mendua hati. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya ditulis being a double-minded. Orang yang pikirannya bercabang, orang yang pikirannya banyak. Ya, nggak dapat apa-apa. Dia nggak akan beroleh berkat, nggak akan beroleh keinginannya bahkan. Nah untuk itu bahaya sekali ya, penolong yang sepadan kalau kita terus-menerus menjadi pribadi yang tinggal dalam kekhawatiran, tinggal dalam ketakutan. Mau begini, tapi, mau begitu, tapi, nah susah nih kayak begini ya. Kita mau maju, tapi, dan tapi. Nah untuk itu mari pahami hari ini, betapa kekhawatiran sangat-sangat tidak mendatangkan keuntungan bagi kita. Lebih banyak kerugiannya dan akhirnya kita tidak pernah sukses. Padahal, bukankah Tuhan menjanjikan hidupmu dan hidupku adalah hidup yang berkelimpahan, hidup yang diberkati, jadi kepala bukan ekor, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kalau Tuhan janjikan kepada kita, mari penolong yang sepadan, kita harus yakin ya dan amin, pasti bisa. Kalau Tuhan bilang bahwa anak-anakku harus jadi kepala bukan jadi ekor, pasti bisa. Ya, tetapi memang serangan-serangan dunia ini mencoba melumpuhkan pikiran kita untuk
tidak yakin, takut, dan lain sebagainya. Nah, kita perlu melawan ketakutan itu, melawan kekhawatiran itu dengan berserah kepada Tuhan, dengan menyerahkan kepada Tuhan. Nah, bagaimana hal-hal itu kita serahkan kepada Tuhan? Ya, saya berikan satu ayat terlebih dahulu ya kepada Anda. Dikatakan begini, Yeremia 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi lihat ya, orang yang mengandalkan Tuhan akan senantiasa diberkati Tuhan, bahkan di dalam situasi yang tidak memungkinkan dia mengalami keberkatan. Nah, kalau kita adalah orang yang seperti itu, apalagi yang harus dikhawatirkan? Apalagi yang harus ditakutkan? Jadi kuncinya adalah mengandalkan Tuhan, melekat kepada Tuhan. Nah, seperti apa penolong yang sepadan untuk bisa melekat dan mengandalkan Tuhan, dan seperti apa nanti prosesnya, ya realitanya kalau kita melekat dan mengandalkan Tuhan. Kita berhenti sampai di sini dulu. Nanti simak kelanjutannya pada episode yang lainnya, tetap dalam program Penolong yang Sepadan. Saya berterima kasih untuk kesetiaan Anda menyaksikan program ini. Sampai jumpa lagi dan Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang juga melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. Salam terang bagi Indonesia.